Baik, di sini yang pertama ada perubahan akuntansi. Nah, perubahan akuntansi sendiri itu berarti perubahan yang dilakukan perusahaan dalam cara mereka mencatat dan juga melaporkan transaksi keuangan. Nah, ada berbagai alternatif metode akuntansi yang bisa menimbulkan masalah. Yang pertama itu ada mengurangi daya banding laporan keuangan. Nah, kan kalau tiap tahun pakai metode yang beda-beda, laporan tahun ini tuh bakal, susah dibandingin sama laporan tahun lalu. Kemudian yang kedua ada, eee, bisa mengaburkan data tren historis. Jadi, perubahan metode itu juga bisa membuat, analisis tren, contohnya kayak kinerja 5 tahun terakhir, itu jadi nggak akurat kalau misalnya, adanya perubahan akuntansi ini. Nah, selanjutnya ada, beberapa jenis perubahan akuntansi. Di sini ada 2 jenis utama, yang pertama ada change in accounting policy atau perubahan kebijakan akuntansi. Nah, ini tuh terjadi saat perusahaan itu mengganti metode akuntansi ke metode lain yang sama-sama diperbolehkan. Kemudian yang kedua ada change in accounting estimate atau perubahan estimasi akuntansi. Ini tuh misalnya perubahan estimasi umur manfaat aset, terus perkiraan piutang yang nggak pasti dan lain-lain. Kemudian perubahan kebijakan akuntansi itu berarti perusahaan kan mengganti metode yang digunakan. Nah, di sini diberikan contoh yaitu dari average cost ke LIFO dan juga dari cost recovery menjadi percentage of completion. Nah, di sini ada 3 pendekatan pelaporan perubahan. Yang pertama ada current approach. Ini ini sendiri itu perubahan yang hanya diterapkan pada tahun berjalan. Kemudian yang kedua ada retrospective approach. Nah, untuk pendekatan ini tuh perusahaan memperbaiki laporan tahun-tahun sebelumnya itu seolah-olah metode baru ini udah dipakai sejak dulu. Kemudian ada prospective approach, di mana pendekatan ini tuh digunakan mulai sekarang dan juga ke depannya saja. Nah, untuk IASB sendiri itu mewajibkan untuk menggunakan metode retrospektif karena laporan keuangan antar periode itu bisa lebih mudah dibandingkan. Selanjutnya masuk ke retrospective accounting change approach. Jadi, pada saat ini tuh kita membahas bagaimana perusahaan itu harus melaporkan perubahan kebijakan akuntansi secara retrospektif. Nah, retrospektif sendiri itu artinya, kayak tadi yang udah dijelaskan, di mana laporan tahun-tahun sebelumnya itu diperbaiki seolah-olah metode baru yang udah dipakai ini tuh, sama dengan metode yang sudah dipakai dulu. Nah, apa aja sih yang harus dilakukan perusahaan? Jadi yang pertama bisa dengan menyesuaikan laporan tahun sebelumnya. Nah, perusahaan itu harus mengubah laporan keuangan periode-periode sebelumnya supaya semuanya itu menggunakan metode yang baru. Nah, contohnya nih, kalau tahun ini perusahaan tuh ganti metode perhitungan pendapatan, maka laporan tahun lalu juga harus dihitung ulang menggunakan metode perhitungan pendapatan. Kemudian yang kedua, eee menyesuaikan saldo awal aset, liabilitas dan juga retain earning. Nah, pada awal, tahun pertama yang ditampilkan, nilai aset dan liabilitas itu harus diperbaiki. Selain itu, retain earning-nya juga harus disesuaikan supaya berubah sesuai dengan, dampak dari metode baru yang digunakan. Nah, di sini ada contoh kasus dari long term contract di mana Denson SA ini sebelumnya memakai metode cost recovery untuk proyek rekonstruksi. Nah, kan metode cost recovery ini metode yang tidak mengakui laba sampai semua biayanya itu tercover kan. Nah, pada tahun 2022 perusahaan itu ganti ke metode percentage of completion, di mana metode ini tuh mengakui pendapatan berdasarkan progres pembangunan yang terjadi. Nah, manajemen itu merasa metode baru ini lebih menggambarkan pendapatan yang sesungguhnya. Nah,
untuk keperluan pajak, perusahaan itu, tetap pakai metode yang cost recovery. Jadi berbeda antara laporan akuntansinya sendiri dan juga laporan pajaknya itu sendiri. Kemudian pada kasus ini tuh tarif pajak yang digunakan yaitu 40%. Nah, lanjut dari pembahasan yang tadi, di sini ada eh, perbedaan hasil laba ketika perusahaan ini menggunakan dua metode. Nah, di sini ditampilkan itu untuk menunjukkan dampaknya dari perubahan kebijakan akuntansi terhadap laba perusahaan. Nah, untuk cost recovery method sendiri itu laba kan nggak diakui sampai biaya proyek tertutupi. Nah, di sini ditampilkan hasilnya pada tahun 2020 itu nggak ada laba, terus 2021 itu labanya kecil karena metode cost recovery ini kan konservatif ya. Kemudian pada tahun 2022 labanya itu sedikit lebih tinggi. Kemudian untuk metode percentage of completion sendiri pada tahun 2020 labanya ada karena kan sesuai dengan progres pekerjaannya. Kemudian pada tahun 2021 laba naik cukup besar ya. Kemudian pada tahun 2022 laba tetap lebih tinggi dibandingkan dengan cost recovery. Nah, terus selanjutnya di sini di bawahnya ada data for retrospective change example, di mana kolom tabel ini tuh menunjukkan laba menurut metode percentage of completion dan laba menurut cost recovery dan juga selisihnya dan juga dampaknya ketika ketika kena pajak 40% dan juga dampak ke retain earning-nya. Nah, hasilnya di sini kan sebelum 2022 selisih laba sebelum pajak sebesar 220 euro. Terus setelah pajaknya di 88.000 euro. Kemudian dampak bersih ke retain earning-nya sebesar 132.000 euro. Kemudian untuk pencatatan jurnalnya yaitu construction in process sebesar 220.000 euro, pada deferred tax liability sebesar 88.000 euro dan retain earning sebesar 132.000 euro. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada reporting a change in policy. Jadi slide jadi pada bagian ini tuh menjelaskan informasi apa saja yang wajib diungkapkan ketika perusahaan ini mengubah kebijakan akuntansi. Yang pertama yaitu nature of change in accounting principle. Jadi tahu apa perubahan kebijakannya. Contohnya ya kayak tadi dari cost recovery ke percentage of completion. Terus yang kedua ada reason why changing the new accounting policy. Jadi kenapa metode baru itu dianggap lebih baik? Apa alasannya? Nah, biasanya itu eh, ganti kebijakan itu karena kebijakan baru itu lebih relevan dan juga lebih mencerminkan pendapatan itu secara akurat. Kayak tadi kan dari cost recovery ke percent of completion. Kemudian ada dampak kuantitatifnya dan juga penyesuaian untuk periode yang sebelumnya disajikan. Selanjutnya di sini ada comparative information related to accounting change dalam percentage of completion. Jadi bagian ini itu kita di sini bisa melihat bagaimana laporan laba rugi dari Denson SA diubah setelah perusahaan itu menerapkan metode yang baru tadi. Atau melihat percentage of completion secara retrospektif. Jadi apa aja sih yang ditampilkan? Jadi di sini ada 2 tahun di mana ada 2022 dan juga 2021. Di mana 2022 itu udah gunain metode baru dan 2021 ditampilkan kembali menggunakan metode yang baru. Jadi angka yang muncul itu pada 2022 income before tax-nya sebesar 200.000 euro. Kemudian
income tax sebesar 40%-nya kena di 80.000 euro, dan net income-nya sebesar 120.000 euro. Untuk tahun 2021, setelah disesuaikannya, income before tax-nya sebesar 180.000 euro dan juga income tax 40%-nya kena di 72.000 euro dan ketemu net income-nya sebesar 108.000 euro. Nah, di sini menunjukkan bahwa metode baru yang diterapkan sejak dulu itu di sini menunjukkan bahwa jika metode baru itu diterapkan sejak dulu, kayak yang tadi saya jelaskan di awal. Jadi seakan-akan metode baru ini udah digunain sejak lama karena laporan sebelumnya itu dihitung juga dengan metode baru. Jadi laba tahun 2021 juga lebih tinggi dibanding dengan metode lama. Kemudian di sini ada Written Earning Statement Before Retrospective Change. Jadi ini menunjukkan bagaimana return earning-nya itu terlihat sebelum penyesuaian retrospektifnya. Nah, di sini kan return earning-nya di awal tahun 2020 kan sebesar 1.360.000 euro. Kemudian 2021 sebelum penyesuaiannya, return earning-nya itu sebesar 1.600.000 euro dengan income for 2021-nya sebesar 20.000 euro. Dan net return earning-nya kena di ralat income for 2021-nya sebesar 96.000 euro, terus net return earning-nya kena di 1.696.000 euro. Terus pada 2022-nya return earning-nya sebesar 1.696.000 euro dan net income-nya sebesar 114.000 euro dan return earning-nya sebesar 1.810.000 euro. Kemudian selanjutnya di bawahnya ini ada return earning statement after retrospective application, di mana ini tuh return earning yang disesuaikan ulang agar hasilnya tuh konsisten dengan metode percentage of completion-nya. Selanjutnya di sini ada retrospective accounting change pada inventory method. Nah, di sini diilustrasikan di mana Lancer Company itu menggunakan average cost method untuk menghitung biaya persediaannya di awal. Kemudian di tahun 2022 dia ganti ke first in first out karena FIFO dianggap lebih menggambarkan biaya persediaan yang real. Terus dampak retrospektifnya itu sama kayak Denson SA tadi, dia harus menghitung laporan tahun-tahun sebelumnya itu menggunakan metode yang baru. Terus saldo awan return earning-nya juga harus disesuaikan. Kemudian dampaknya ke persediaan, COGS, laba kotor, dan laba bersih itu juga harus dihitung ulang. Nah, di sini juga dilampirkan financial statement dari Lancer Company, di mana dia ini masih menggunakan average cost. Nah, data ini tuh berfungsi sebagai baseline, yaitu data lama yang sebelumnya itu belum dihitung ulang menggunakan FIFO. Kemudian hal yang biasanya berubah ketika pindah metode dari average cost ke FIFO itu ada persediaan itu akhirnya jadi lebih tinggi. Terus COGS-nya lebih rendah. Terus kemudian laba bersihnya meningkat dan juga return earning-nya akan meningkat. Nah, selanjutnya di sini kita akan melihat bagaimana dampak perubahan dari metode persediaan menggunakan average cost ke metode persediaan FIFO. Nah, kalau secara teoritis kan perubahan FIFO atau menggunakan metode persediaan FIFO, nilai persediaan kan akan jadi lebih tinggi, sehingga total aset dan ekuitas akan meningkat. Nah, nanti kita akan bahas mengenai laporannya, namun perlu diingat bahwa arus kas ini tidak akan berubah karena perubahan metode persediaan. Nah, hal tersebut terjadi karena perubahan metode persediaan ini tidak mempengaruhi transaksi kas. Perubahan ini seluruhnya merupakan penyesuaian pencatatan akuntansi yang dilakukan secara retrospektif. Nah, di sini bisa kita lihat di laporan keuangan Lancer Company bagian average cost. Di sini inventory-nya pada tahun 2020
10.000, 2021 20.000, dan 2022 32.000. Kemudian cashnya tahun 2020 210.000, 2021 300.000, 2022 375.000. Kemudian total asetnya 220.000 untuk tahun 2020, 300.000 untuk tahun 2021, dan 407.000 untuk tahun 2022. Dan share capital dan retained earnings-nya 100.000. Nah, kemudian di sini juga ada laporan mengenai statement of cash flow dari Lancer Company. Kemudian seperti yang tadi kita bahas, cash flow ini kan tidak dipengaruhi metode inventory. Nah, jadinya nanti walaupun ada perubahan dari metode average ke FIFO, angka cash flow-nya tidak akan berubah. Nah, alasannya adalah perubahan metode persediaan kan hanya mengubah COGS dan laba. Dan hal tersebut kan tidak mempengaruhi cash yang keluar. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat ada income statement dan retained earnings dari Lancer Company setelah perusahaan memakai metode FIFO. Nah, di sini bisa kita lihat COGS-nya lebih kecil karena FIFO kan pakai harga awal, yang mana harga awal-awal kan biasanya lebih murah. Di mana di sini 2020 78.000, 2021 97.000, dan 2022 111.000. Nah, dengan COGS yang lebih kecil, maka net income-nya akhirnya akan jadi lebih besar. Di sini 2020 122.000, 2021 103.000, kemudian 2022 89.000. Nah, tentunya juga akan mempengaruhi retained earnings yang lebih besar, di mana di 2020 retained earnings-nya adalah 122.000, 2021 225.000, dan 2022 adalah 314.000. Nah, selanjutnya di sini kita bisa lihat financial statements dari Lancer setelah menggunakan metode FIFO. Nah, di sini ada beberapa perbedaan di mana inventory-nya lebih tinggi dibandingkan financial statements-nya Lancer menggunakan metode average. Kemudian COGS-nya lebih kecil, sehingga hal tersebut juga mempengaruhi retained earnings dan net income-nya yang angkanya juga lebih tinggi. Nah, dari laporan ini merupakan hasil setelah perusahaan menerapkan metode FIFO secara retrospektif, yang mana berarti semua laporan di tahun-tahun sebelumnya akan dihitung ulang seolah-olah mereka sudah menggunakan metode FIFO dari awal. Nah, selanjutnya di sini apabila ada perubahan, kita akan mencatat dengan akun inventory pada retained earnings di sini sebesar 5.000 euro atau 5.000 dolar. Nah, kenapa kita harus menjurnal akun ini? Karena setelah dihitung ulang, nilai inventory awal di tahun 2021 dengan metode FIFO lebih tinggi sebesar 5.000 dolar dibandingkan Lancer Company ini menggunakan average cost. Nah, perbedaannya ini nantinya akan masuk ke retained earnings karena itu seharusnya laba tahun sebelumnya lebih tinggi. Nah, kemudian ini tuh merupakan adjusting entry untuk menyesuaikan posisi awal buku ketika beralih metode. Seperti contohnya Lancer ini kan dari metode average ke metode FIFO. Nah, jadinya perusahaan ini harus mengejar ketertinggalan nilai atau nilai yang berbeda antara penggunaan average dan FIFO. Nah, kemudian kita akan membahas bagaimana perusahaan itu harus melaporkan perubahan kebijakan akuntansi. Nah, di sini laporan laba rugi atau net income untuk 2021 dan 2022 akan dihitung ulang menggunakan metode FIFO, yang mana artinya selama 2 tahun ini labanya akan disajikan ulang. Kemudian income statement di tahun 2021 akan disesuaikan kembali karena atas dasar agar laporan tersebut konsisten. Jadi dalam perusahaan tidak boleh menggunakan
metode yang berbeda-beda. Dan di sini bisa kita lihat return earnings pada 1 Januari 2021 dengan metode FIFO sebesar 122.000, kemudian return earnings di tahun 2021 menggunakan average cost sebesar 120.000, sehingga kumulatif efek difference-nya adalah 2.000. Nah, jika memakai FIFO return earnings pada awal 2021, seharusnya return earnings-nya senilai 2.000. Nah, selisih ini muncul karena COGS Vivo tahun 2020 ini lebih rendah 2.000, sehingga labanya jadi ikut lebih besar sebesar 2.000 juga. Nah, selanjutnya di sini kita bisa lihat return earning statements dari Lancer setelah menggunakan retrospektif. Dan di sini income 2020 dengan Vivo 122.000, kemudian income 2020 menggunakan average cost 120.000, sehingga terdapat selisih 2.000 yang mana di tahun 2021 return net earnings awal ini harus dinaikkan 2.000 juga. Nah, jadi retrospective application ini membuat perusahaan menyesuaikan ulang saldo awal return earnings agar sesuai dengan metode baru yang digunakan perusahaan. Nah, karena Vivo menghasilkan laba 2020 lebih tinggi 2.000, maka saldo return earnings pada tahun 2021 ini kan jadi lebih besar. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai direct and indirect effects of change. Di mana di sini kita akan membahas dua jenis dampak dari perubahan kebijakan akuntansi. Yang pertama di sini ada direct effects atau dampak langsung, di mana ini merupakan dampak yang wajib dihitung setelah menerapkan retrospektif. Nah, contohnya kayak uh, tadi ada perubahan COGS, kemudian perubahan COGS tersebut kan akan mempengaruhi net income, dan juga return net earnings juga ikut berubah, di mana contoh tersebut merupakan direct effect dari perubahan metode persediaan. Maka di sini sesuai aturan ISB, mewajibkan perusahaan untuk menghitung direct effect secara retrospektif. Nah, selanjutnya di sini ada indirect effects atau dampak tidak langsung, di mana di sini merupakan perubahan pada arus kas sekarang atau masa depan yang terjadi karena adanya perubahan metode. Nah, contohnya kayak perubahan bonus karyawan yang didasarkan pada income, kemudian pajak yang harus dibayar karena labanya berbeda, kemudian perubahan dividen jika dividennya dibayarkan tergantung berdasarkan laba. Nah, indirect efek ini tidak perlu dibuat retrospektif, namun cukup dilaporkan pada periode saat dampak tersebut muncul. Nah, kemudian di sini kita akan bahas juga mengenai impact disability, di mana di sini akan membahas kapan sih perusahaan tidak boleh menggunakan atau tidak boleh melakukan retrospektif. Nah, ISP mengizinkan perusahaan tidak melakukan retrospective application jika kondisinya tidak memungkinkan. Nah, tiga kondisi tidak memungkinkan tersebut, yang pertama adalah satu, perusahaan tidak dapat menentukan efek retrospektifnya. Misalnya data di masa lalu ini tidak lengkap, kemudian mungkin juga catatan persediaannya sudah tidak ada. Nah, selanjutnya, retrospective application ini memerlukan asumsi tentang niat manajemen di masa lalu. Contohnya kayak estimasi manajemen yang dulu berbasis judgment, tetapi data pendukung terkait estimasi tersebut sudah hilang. Kemudian yang ketiga, retrospective application membutuhkan estimasi signifikan yang tidak bisa dilakukan secara objektif. Misalnya, tidak bisa memprediksi nilai fair value masa lampau dengan bukti yang dapat diverifikasi. Nah, nantinya jika salah satu kondisi yang tadi kita bahas ini ada, maka retrospektif ini tidak wajib atau juga boleh pakai prospektif. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai change in accounting estimates dengan prospective reporting.
di mana perubahan estimasi ini tidak berlaku retrospektif. Berbeda dengan perubahan kebijakan seperti average cost ke FIFO tadi yang harus dihitung ulang ke masa lalu, maka perubahan estimasi ini tidak boleh di restatement. Nah, hal ini terjadi karena perubahan estimasi akan dianggap sebagai koreksi normal dan rutin berdasarkan informasi yang terbaru. Nah, contohnya kayak umur manfaat, kemudian nilai residu, kemudian provisi kerugian piutang, dan juga persentase garansi. Nah, perubahan estimasi tadi harus dilaporkan secara prospektif, yang artinya tidak mengubah laporan tahun-tahun sebelumnya. Nah, perubahan hanya mempengaruhi tahun saat perubahan terjadi dan tahun-tahun ke depannya. Nah, selanjutnya, accounting for change in estimates in the period of change. Di sini menjelaskan jika perubahannya hanya menimpa satu periode, maka pengaruhnya hanya akan terjadi di tahun tersebut. Nah, tapi jika perubahannya memengaruhi beberapa periode, maka dampaknya akan diterapkan ke tahun berjalan dan masa depan. Nah, di sini ada contoh di mana Law Labs memiliki harga perolehan aset sebesar 3 juta yuan, kemudian estimasi umur masa manfaat 15 tahun, kemudian setelah dipakai 5 tahun depresiasinya sudah dicatat, kemudian 1 Januari 2022 estimasi umur revisi totalnya 25 tahun, kemudian tidak ada residual value dan menggunakan metode straight line. Nah, di sini kita akan bahas apakah ada jurnal yang digunakan untuk memperbaiki depresiasi tahun-tahun sebelumnya. Kemudian kita juga akan mengetahui berapa depresiasi di tahun 2022. Nah, selanjutnya di sini untuk menjawab ilustrasi dari yang tadi, di mana yang pertama, pertanyaan apakah ada jurnal untuk memperbaiki depresiasi tahun-tahun sebelumnya? Maka jawabannya tidak ada jurnal, karena sesuai dengan teori yang tadi kita bahas, karena perubahan estimasi ini tidak memperbaiki masa lalu, di mana ini merupakan prospektif. Nah, kemudian di sini kita akan hitung depresiasi untuk tahun 2022. Di mana tadi harga perolehan bangunan sebesar 3 juta yuan, kemudian akumulasi depresiasi setelah 5 tahun, di mana depresiasi per tahun sebelumnya kan 200.000 per tahunnya karena 3 juta dibagi 15 tahun, maka apabila 5 tahun, maka depresiasinya adalah 1 juta, dan book value nilai buku awal pada awal 2022 adalah 3 juta dikurangi 1 juta sehingga menghasilkan angka 2 juta. Nah, sehingga 2 juta ini merupakan nilai buku yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung depresiasi baru setelah umur manfaatnya direvisi. Nah, maka di sini setelah umur manfaat diperpanjang menjadi total 25 tahun, maka sisa umur tahun 2022 menjadi total umur barunya 25 tahun, sudah terpakai 5 tahun, jadi karena ada 20 tahun yang belum disusutkan, maka depresiasinya adalah nilai buku 2 juta tadi dibagi dengan 20 tahun, sehingga per tahun depreciation expense-nya menghasilkan angka 100.000. Nah, di mana di tahun 2022 maka penyusutannya akan dicatat sebesar 100.000 dengan menggunakan akun depreciation expense pada akumulasi depreciation building. Baik, saya di sini akan membahas mengenai depresiasi setelah perubahan estimasi akuntansi, jenis kesalahan akuntansi, dan penyesuaian periode sebelumnya. Pertama, mengenai depreciation after change in estimate. Ketika terjadi perubahan estimasi umur manfaat atau nilai residu aset, maka beban depresiasi dihitung kembali berdasarkan nilai buku aset dibagi dengan sisa umur manfaat yang baru. Misalnya, nilai buku aset 2 juta dengan sisa umur manfaat setelah perubahan adalah 20 tahun. Maka beban depresiasi tahunan yang baru adalah 100.000. Perubahan ini tidak dihitung mundur, tetapi berlaku prospektif mulai periode saat perubahan terjadi. Selanjutnya,
Change in accounting estimates. Perusahaan harus mengungkapkan sifat dan jumlah perubahan estimasi akuntansi jika perubahan tersebut berdampak pada periode berjalan atau periode mendatang, kecuali jika tidak memungkinkan untuk memperkirakan dampaknya. Namun, perusahaan tidak wajib mengungkapkan perubahan estimasi yang terjadi secara rutin dalam operasi normal, seperti estimasi piutang tak tertagih atau penyisian persediaan, kecuali jika perubahan tersebut material. Berikutnya adalah type of accounting error atau jenis kesalahan akuntansi. Kesalahan bisa berasal dari yang pertama, perubahan dari prinsip akuntansi yang tidak sesuai menjadi yang diterima umum. Kedua, kesalahan matematis. Ketiga, kesalahan dalam estimasi karena tidak dibuat secara beriktikat baik. Keempat, kelalaian seperti tidak mencatat pendapatan atau beban tertentu. Dan yang kelima, penyalahgunaan atau salah penggunaan fakta. Terakhir, mengenai prior period adjustment, semua kesalahan material harus diperbaiki. Koreksi terhadap kesalahan dalam periode sebelumnya dicatat sebagai penyesuaian saldo awal retained earnings pada periode berjalan. Penyesuaian ini disebut prior period adjustments. Untuk laporan komparatif, perusahaan harus merestate laporan keuangan periode sebelumnya untuk mencerminkan perbaikan yang dilakukan. Selanjutnya kita membahas jenis-jenis kesalahan akuntansi atau accounting errors types. Pada tabel ini terdapat beberapa kategori kesalahan dalam bentuk restatement atau penyesuaian yang biasanya dilakukan. Pertama, expense recognition. Kesalahan terjadi ketika beban dicatat pada periode yang salah atau jumlah yang salah. Kedua, revenue recognition. Kesalahan pengakuan pendapatan, misalnya pendapatan diakui terlalu cepat, terlalu lambat, atau adanya angka pendapatan fiktif. Ketiga, misclassification. Kesalahan salah klasifikasi akun dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, atau arus kas. Termasuk salah klasifikasi antara akun lancar dan tidak lancar, atau akun operasional dan non-operasional. Berikutnya kategori equity other. Kesalahan dalam pencatatan instrumen ekuitas seperti EPS, saham terbatas, atau warrant. Reserve atau contingencies. Kesalahan terkait cadangan piutang ragu-ragu, cadangan persediaan, penyisian pajak, atau estimasi kerugian. Long lived asset. Kesalahan penurunan nilai aset tetap, aset tidak terwujud, termasuk goodwill, atau kesalahan terkait pengukuran aset lainnya. Tax. Kesalahan dalam perhitungan beban pajak, perlakuan liabilitas pajak, dan aspek perpajakan lainnya. Equity dalam other comprehensive income. Kesalahan dalam transaksi OC, termasuk selisih kurs, revaluasi aset, keuntungan atau kerugian investasi, dan derivatif. Inventory. Kesalahan penilaian persediaan, kuantitas fisik, ataupun penyesuaian harga pokok. Equity share option. Kesalahan pencatatan kompensasi berbasis saham untuk karyawan. Kategori other, restatement yang tidak masuk kategori sebelumnya, misalnya kesalahan terkait akuisisi atau merger. Selanjutnya adalah contoh koreksi kesalahan. Pada tahun 2023, perusahaan Selektro PLC menemukan kesalahan pencatatan. Pada tahun 2022, perusahaan tidak mencatat beban depresiasi sebesar 20.000 pada gedung yang baru dibangun. Gedung tersebut merupakan satu-satunya aset yang disusutkan. Meskipun beban depresiasi tidak dicatat di laporan keuangan, perusahaan sudah benar memasukkannya dalam laporan pajak. Pertanyaan utamanya adalah, jurnal apa yang seharusnya dibuat dan jurnal apa yang sebenarnya dibuat perusahaan terkait beban depresiasi dan pajak. Pada bagian error entries ditunjukkan dua kondisi. Pertama, jurnal yang seharusnya dibuat tanpa kesalahan, yaitu debit depreciation expense 20.000, credit accumulated depreciation building 20.000, dan juga debitnya ada income tax expense 32.000, kreditnya ada income tax payable 32.000. Lalu jurnal yang kedua adalah jurnal yang dibuat perusahaan dengan kesalahan. Tidak ada jurnal untuk depresiasi. Debitnya income tax expense 40.000 dan deferred tax liability-nya 8.000. Kreditnya ada income tax payable 32.000. Kesalahan tidak mencatat 20.000 depresiasi menyebabkan beberapa dampak.
Dampak terhadap income statement. Pertama, depreciation expense tahun 2022 kurang dicatat sebesar 20.000. Income tax expense dicatat sebesar 8.000, hasil dari 40% dari 20.000. Net income lebih tinggi 12.000, yaitu 20.000 dikurangi 8.000. Lalu ada dampak terhadap statement of financial position. Accumulated depreciation building kurang dicatat sebesar 20.000. Deferred tax liability lebih dicatat sebesar 8.000. Intinya, kesalahan ini menyebabkan laba terlihat lebih besar dari seharusnya dan nilai aset terlalu tinggi karena penyusutan tidak dicatat. Sekarang kita masuk pada bagian correcting entry in 2023. Untuk melakukan koreksi secara tepat di tahun 2023, Selektro harus mengakui bahwa net income tahun 2022 sebelumnya lebih tinggi 12.000, deferred tax liability lebih tinggi 8.000, dan accumulated depreciation buildings lebih rendah 20.000. Jurnal koreksi yang harus dibuat pada tahun 2023 adalah debitnya ada retained earnings 12.000 dan juga deferred tax liability 8.000. Di kreditnya ada accumulated depreciation building sebanyak 20.000. Debit ke retained earnings itu karena laba bersih tahun 2022 terlalu tinggi. Lalu untuk deferred tax liability yang didebit itu untuk menghapus liabilitas pajak tangguhan yang muncul akibat kesalahan, dan kredit ke accumulated depreciation untuk menyesuaikan nilai buku aset ke jumlah yang seharusnya. Selanjutnya, bagian reporting an error retained earnings statement. Contoh pada kasus ini, Selektro memiliki saldo awal retained earning per 1 Januari 2023 sebesar 390.000. Setelah koreksi kesalahan depresiasi sebesar 20.000 dan pengaruh pajaknya 8.000, maka penyesuaian bersih adalah 12.000. Dengan demikian, retained earnings awal disesuaikan menjadi 338.000. Lalu ditambahkan laba bersih tahun 2023 sebesar 400.000 dan menghasilkan retained earnings akhir tahun sebesar 738.000. Selanjutnya, prinsip pencatatan pada comparative statement. Jika perusahaan menyajikan laporan keuangan komparatif, maka perusahaan harus yang pertama membuat penyesuaian untuk semua akun terkait pada seluruh periode yang disajikan. Kedua, merestate data sehingga mencerminkan angka yang benar. Dan yang ketiga, menunjukkan catch-up adjustment pada retained earnings untuk periode paling awal yang disajikan. Pada tampilan ringkasan efek koreksi, Statement of Financial Position, accumulated depreciation meningkat 20.000, deferred tax liability menurun 8.000, retained earnings menurun 12.000. Pada income statement, depreciation expense meningkat 20.000, income tax expense menurun 8.000, dan net income menurun 12.000. Dan terakhir pada retained earnings statement, penyesuaian saldo awal retained earnings menurun 12.000. Pada bagian ini kita melihat ringkasan panduan perlakuan akuntansi terhadap perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan koreksi kesalahan. Yang pertama, change in accounting policy. Untuk perubahan kebijakan akuntansi digunakan retrospective approach, artinya mengubah laporan keuangan pada seluruh periode sebelumnya yang disajikan agar konsisten. Kedua, mengungkapkan dampak perubahan pada laba bersih dan earnings per share untuk semua periode yang dilaporkan. Dan yang ketiga, menyesuaikan saldo awal retained earnings untuk periode paling awal yang disajikan. Jika tidak praktis untuk menghitung dampak periode sebelumnya, itu tidak perlu mengubah angka laba sebelumnya. Menggunakan nilai awal aset pada tahun perubahan sebagai dasar dan juga mengungkapkan alasan serta dampaknya terhadap laporan keuangan tahun berjalan. Yang kedua, change in accounting estimate. Untuk perubahan estimasi digunakan current and prospective approach. Artinya, dilaporkan hanya pada periode berjalan dan periode yang akan datang tanpa mengubah periode sebelumnya. Laporan keuangan periode sebelumnya tetap ditampilkan apa adanya, serta tidak ada penyesuaian saldo awal akun. Contohnya perubahan estimasi umur manfaat aset atau nilai residu. Dan yang ketiga atau yang terakhir ini, change due to error. Untuk kesalahan akuntansi digunakan restatement approach. Perusahaan harus mengkoreksi seluruh laporan keuangan periode sebelumnya yang terpengaruh
serta menyesuaikan saldo awal retained earnings pada periode paling awal yang disajikan jika kesalahan terjadi sebelum periode tersebut. Ini dilakukan untuk memastikan transparansi dan keandalan laporan keuangan. Materi yang selanjutnya yaitu terdapat analisis kesalahan menuntut perusahaan menjawab 3 pertanyaan penting, yaitu jenis kesalahan apa yang terjadi, entry apa yang diperlukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut, dan setelah kesalahan ditemukan, bagaimana laporan keuangan harus disajikan kembali. Perusahaan memperlakukan kesalahan sebagai penyesuaian periode sebelumnya dan melaporkannya pada tahun berjalan sebagai penyesuaian terhadap saldo awal laba ditahan. Kesalahan pada laporan posisi keuangan memengaruhi penyajian suatu aset, liabilitas, atau akun ekuitas. Jika kesalahan terjadi pada tahun berjalan, perusahaan cukup mereklasifikasi akun tersebut ke posisi yang benar. Jika kesalahan berasal dari tahun sebelumnya, maka laporan posisi keuangan tahun sebelumnya perlu disajikan kembali untuk tujuan komparatif. Kesalahan pada laporan laba rugi biasanya berupa salah klasifikasi pendapatan atau beban. Jika kesalahan terjadi pada tahun berjalan, akan cukup direklasifikasi ke posisi yang tepat. Namun jika berasal dari tahun sebelumnya, perusahaan harus menyajikan kembali laporan laba rugi tahun lalu untuk tujuan perbandingan. Kemudian terdapat kesalahan penyeimbang atau counterbalancing errors adalah kesalahan yang akan saling menghapus atau terkoreksi dengan sendirinya dalam dua periode akuntansi. Dalam situasi pertama, apabila perusahaan telah menutup buku tahun berjalan, maka jika kesalahan sudah otomatis terimbangi, tidak diperlukan tindakan lebih lanjut. Namun, jika kesalahan belum terimbangi, perusahaan harus membuat entry koreksi untuk menyesuaikan saldo laba ditahan saat ini. Untuk tujuan komparatif, penyajian kembali tetap perlu dilakukan meskipun entry jurnal koreksi tidak wajib. Dalam situasi kedua, apabila perusahaan belum menutup buku, maka jika kesalahan sudah otomatis terimbangi, perusahaan cukup membuat entry koreksi pada periode berjalan dan menyesuaikan saldo awal laba ditahan. Jika kesalahan belum terimbangi, entry koreksi tetap harus dibuat untuk menyesuaikan saldo awal laba ditahan. Selanjutnya yaitu kesalahan yang tidak menyeimbang atau non-counterbalancing errors adalah kesalahan yang tidak akan saling menghapus pada periode berikutnya. Dalam kasus ini, perusahaan wajib membuat jurnal koreksi meskipun buku telah ditutup. Pada bagian latihan analisis kesalahan diberikan sebagian neraca saldo Dickinson Ltd per 31 Desember 2022 yang berisi beberapa akun seperti supplies, gaji, dan upah yang harus dibayar, piutang bunga, asuransi dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, dan utang bunga. Selanjutnya disediakan data penyesuaian tambahan termasuk jumlah fisik persediaan perlengkapan, kesalahan pada akun gaji dan upah yang harus dibayar, akun piutang bunga yang tidak diperbarui, premi asuransi yang belum habis, pendapatan sewa yang seharusnya diakui, serta kesalahan pencatatan depresiasi peralatan. Instruksi meminta ayat jurnal penyesuaian yang diperlukan per 31 Desember 2022, baik untuk kondisi buku belum ditutup maupun sudah ditutup. Selanjutnya, pada bagian pertama penyesuaian, jika buku belum ditutup, diperlukan entry untuk menyesuaikan saldo perlengkapan berdasarkan jumlah fisik sebesar 1.100. Selisih antara saldo buku dan jumlah fisik dicatat sebagai beban perlengkapan. Selain itu, karena akun gaji dan upah yang harus dibayar tidak diperbarui sepanjang tahun, perusahaan harus mencatat beban gaji sebesar 2.900 dan menaikkan utang gaji dan upah dengan jumlah yang sama sesuai angka akrual aktual. Pada entry penyesuaian ketiga dan keempat masih dalam kondisi buku belum ditutup, akun piutang bunga tidak diperbarui sepanjang tahun sehingga perlu disesuaikan berdasarkan bunga yang masih harus diterima sebesar 4.350. Perusahaan mencatat pendapatan bunga sebesar 750 dan piutang bunga sebesar 750, yaitu selisih antara saldo buku sebelumnya dan jumlah aktual. Selain itu, bagian premi asuransi yang belum habis masa berlakunya per 31 Desember 2022 sebesar 65.000 harus diakui sebagai beban sebesar 25.000 dan mengurangi saldo asuransi dibayar di muka dengan jumlah yang sama. Pada bagian A, ayat penyesuaian 5 dan 6 soal menyatakan bahwa buku belum ditutup, sehingga diperlukan ayat jurnal penyesuaian pada 31 Desember 2022.
sebesar 24.000 diterima pada 1 Januari 2022 sebagai uang sewa gedung untuk tahun 2022 dan 2023. Seluruh jumlah tersebut telah dicatat sebagai pendapatan sewa. Karena pembayaran tersebut mencakup 2 tahun, maka pendapatan untuk tahun 2022 seharusnya hanya sebesar 12.000 dan sisanya merupakan pendapatan diterima di muka. Oleh karena itu, jurnal penyesuaiannya adalah mendebit pendapatan sewa sebesar 12.000 dan mengkredit sewa diterima di muka sebesar 12.000. Kemudian beban penyusutan untuk tahun tersebut salah dicatat hanya sebesar 5.000, padahal angka yang benar adalah 50.000. Dengan demikian, terdapat kekurangan pencatatan sebesar 45.000. Ayat penyesuaiannya yaitu mendebit beban penyusutan sebesar 45.000 dan mengkredit akumulasi penyusutan sebesar 45.000. Pada bagian B, ayat penyesuaian 1 dan 2 diasumsikan bahwa buku sudah ditutup sehingga penyesuaian dilakukan dengan mengoreksi retained earnings atau laba ditahan. Hasil perhitungan fisik menunjukkan bahwa persediaan perlengkapan pada 31 Desember 2022 berjumlah 1.100, namun saldo akun tidak menunjukkan nilai tersebut sehingga perlu penyesuaian. Jurnal yang dibuat adalah mendebit laba ditahan sebesar 1.400 dan mengkredit perlengkapan sebesar 1.400 untuk menyesuaikan selisih jumlah perlengkapan. Karena kelalaian, akun hutang gaji dan upah tidak diperbarui sepanjang tahun 2022. Gaji yang masih harus dibayar pada 31 Desember 2022 ternyata berjumlah 4.400. Maka perlu dibuat ayat penyesuaian dengan mendebit laba ditahan sebesar 2.900 dan mengkredit hutang gaji dan upah sebesar 2.900. Nah, selanjutnya, masih dalam bagian B, ayat penyesuaian 3 dan 4 dengan asumsi buku telah ditutup. Akun piutang bunga belum diperbarui sepanjang 2022. Bunga yang masih harus diterima pada 31 Desember 2022 berjumlah 4.350. Jika saldo sebelumnya adalah 3.600, misalnya contoh berdasarkan jurnal, maka kekurangan sebesar 750 harus dicatat. Jurnalnya yaitu mendebit laba ditahan sebesar 750 dan mengkredit piutang bunga sebesar 750. Bagian premi asuransi yang belum terpakai per 31 Desember 2022 bernilai 65.000, artinya terdapat penyesuaian yang harus dicatat bahwa sebagian dari premi itu masih menjadi aset. Maka jurnalnya adalah mendebit laba ditahan sebesar 25.000 dan mengkredit asuransi dibayar di muka 25.000. Masih pada bagian B, ayat penyesuaian 5 dan 6 dengan asumsi buku sudah ditutup. Uang sewa 24.000 diterima pada 1 Januari 2022 untuk sewa 2 tahun. Dan seluruhnya telah dicatat sebagai pendapatan. Karena hanya setengahnya yang menjadi pendapatan tahun 2022, maka ayat penyesuaian setelah buku ditutup adalah mendebit laba ditahan sebesar 12.000 dan mengkredit sewa diterima di muka sebesar 12.000. Beban penyusutan tahun 2022 salah dicatat sebesar 5.000, padahal seharusnya 50.000, sehingga terdapat kekurangan pencatatan sebesar 45.000. Jurnal koreksi setelah penutupan buku adalah mendebit laba ditahan sebesar 45.000 dan mengkredit akumulasi penyusutan sebesar 45.000.